Halo semuanya, kita hidup di era informasi tanpa batas di mana opini publik, khususnya di kalangan generasi muda, dibentuk oleh berbagai sumber. Pertanyaan inti kita hari ini adalah, apakah guru dan dosen masih memiliki pengaruh sekuat para influencer di media sosial? Tema yang akan kita bahas yaitu mengenai influencer media sosial memiliki pengaruh lebih besar daripada guru atau dosen dalam membentuk opini anak muda. Dengan judul, Ruang Opini Anak Muda, eh, dominasi influencer versus peran pendidik. Oke, kita akan membahas keunggulan peran eh, pengaruh influencer ya dalam aksesibilitas dan kecepatan informasi. Bayangkan platform media sosial, algoritma tuh cerdasnya menyajikan konten sesuai minat individu ya. Itu setiap hari itu 24/7 lah ibaratnya. Influencer dapat merilis video pendek berdurasi setidaknya 15 detik tentang isu sosial yang kompleks. Bandingkan dengan guru atau dosen yang hanya punya waktu terbatas di kelasnya. Kita ambil contohnya tuh seperti eh, fenomena live shopping di Instagram ya. Influencer mempromosikan produk, berinteraksi langsung dengan pembeli, dan penjualan terjadi dalam hitungan menit. Ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh mereka dalam membentuk keputusan pembelian. Lanjut kita ke relevansi dan bahasa yang dipahami ya. Terkadang tuh generasi muda tuh hidup dalam budaya visual dan fast pace-nya ya. Influencer memahami ini. Mereka mengemas informasi dengan visual yang menarik, musik catchy, dan bahasa gaul yang familiar. Sedangkan guru atau dosen dengan gaya akademisnya seringkali kesulitan menarik perhatian. Contoh nih, influencer yang mengedukasi tentang perubahan iklim, mereka tidak menggunakan jargon ilmiah yang berat, tetapi visualisasi data yang mudah dipahami gitu. Ditambah humor. Ini yang membuat isu penting menjadi relevan bagi audiens muda gitu. Lanjut ke keterikatan emosional dan komunitasnya. Influencer tuh membangun hubungan parasosial tuh bisa disebut followersnya lah, pengikutnya gitu. Mereka berbagi momen pribadi, mengajak berpartisipasi dalam tantangan, dan menciptakan rasa kebersamaan. Ini menghasilkan loyalitas yang kuat, di mana opini influencer lebih dipercaya daripada otoritas tradisional. Contohnya ini kita lihat nih, bagaimana influencer gaming yang membangun komunitasnya gitu ya. Mereka tidak hanya bermain game, tetapi juga berbagi strategi, berinteraksi dengan penggemar, dan bahkan seringkali itu menggalang dana untuk amal ya atau bakti sosial gitu. Ikatan emosional seperti ini sangat mempengaruhi nilai dan pandangan pengikutnya ya. Oke, kita lanjut ke peran penting pendidik gitu ya dalam fondasi pengetahuan dan keterampilan analitis. Ya. Guru dan dosen memberikan kerangka teoritis yang kuat. Mereka mengajarkan cara menganalisis informasi secara kritis, membedakan fakta dan opini gitu. Ini keterampilan penting di era disinformasi ini yang tidak bisa diajarkan oleh konten media sosial yang sorry dangkal. Eh kita ambil ya contohnya itu pelajaran sejarah mengajarkan konteks dan perspektif yang beragam yang tidak bisa digantikan oleh video pendek media sosial. Kemampuan menganalisis sejarah ini membantu generasi muda tuh memahami akar masalah sosial dan politik gitu. Lanjut kita ke tanggung jawab ya, etisnya. Pendidik memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi yang akurat gitu, dan berimbang ya. Mereka melewati pelatihan dan memiliki standar etika profesional itu udah pasti. Berbeda dengan influencer yang seringkali hanya mengejar popularitas dan keuntungan finansialnya gitu, tanpa mempertimbangkan dampak sosial gitu. Contoh ya kita ambil kasusnya tuh eh, influencer yang mempromosikan produk kesehatan yang tidak terbukti gitu efektif, menunjukkan betapa berbahayanya tuh pengaruh mereka. Sedangkan pendidik pendidik ini di sisi lain sudah pasti bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang berbasis bukti.
kita dapat simpulkan mengenai klaim ini, yaitu influencer mendominasi ruang opini generasi muda karena aksesibilitas, relevansi emosional, dan keterkaitan emosional ya, sorry, yang mereka bangun gitu. Namun, peran pendidik dalam memberikan fondasi pengetahuan dan keterampilan analitis tidak bisa diabaikan. Generasi muda tuh perlu literasi digital untuk menavigasi mereka dalam landscape informasi yang kompleks ya. Oke, pesan saya untuk kalian semua ataupun ke diri saya sendiri itu, siapa yang lebih berpengaruh? Pertanyaan ini bukan untuk dijawab, tapi direnungkan. Apakah kita akan jadi generasi dibentuk atau membentuk? Pilihan di tangan kita. Gunakan kekuatan digital dengan bijak dan jadilah agen perubahan yang positif. Sampai jumpa, terima kasih.